Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini berada. Mari bersama-sama kita siapkan hati. Kita datang kepada Tuhan, sebab kasih-Nya yang tidak terukur bagi setiap kita. Dialah Allah yang luar biasa baik atas setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berikan kemuliaan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Tiada terukur Tuhan kasih-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Kau yang telah mati, berkorban bagi setiap kami, Tuhan.
Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Sebab Dialah Allah yang sungguh baik dan sangat teramat baik bagi setiap kita. Amin.
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati, dikasihi, dan yang dicinta oleh Tuhan. Selaku hamba Allah saya sangat bersuka cita, saya sangat berbahagia yang oleh karena berkat Tuhan pada saat ini kami boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara melalui pelayanan yang Tuhan percayakan atas saya hambanya, yaitu berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di sorga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang nyata di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, yang telah mengorbankan dirinya melalui tubuh yang disalibkan, melalui darah dan kematiannya dan kebangkitannya. Itulah karya-karya Allah di dalam Tuhan yang ajaib bagi setiap kami yang percaya. Kami akan memperoleh pengampunan dosa, kami akan memperoleh keselamatan, dan kami akan memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Kami mengucap syukur di tengah-tengah peribadahan ini kami diberikan waktu yang leluasa untuk kami memuji-muji Tuhan karena perbuatannya yang ajaib itu, karyanya yang ajaib itu. Dan kami mengucap syukur oleh karena di tengah-tengah peribadahan ini kami boleh bersaksi melalui penyembahan kami kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dalam pribadi hidup kami. Dan kami mengucap syukur sebentar kami akan memperoleh pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dan firman-Mu itulah yang akan menolong kami, menuntun kami ke dalam satu hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, bahkan hidup yang memungkinkan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan Tuhan berkata, amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Allah pada saat ini akan kita cermati dari firman Allah melalui yaitu pidato yang berisi maklumat atau berisi pengumuman kepada umat Tuhan dari seorang pemimpin bangsa yang bernama Yosua. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita akan mencermati kebenaran firman Tuhan ini dari pidato yang berisi maklumat atau pengumuman dari seorang pemimpin umat Tuhan, yaitu Yosua. Kita akan ada di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Namun kita oleh karena waktu akan membacanya dari ayat 11. Dan harapan doa saya, Bapak Ibu Saudara, ada baiknya akan menyempatkan waktu untuk membaca seluruh isi perikop ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan baca mulai ayat 11. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh
tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, singkatnya firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, kesimpulannya yaitu bagaimana Allah menyatakan penyertaannya, Allah menyatakan pembelaannya, Allah menyatakan keberpihakannya kepada umatnya yang pada waktu itu keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Dan setelah sampai di Gunung Nebo, Musa yaitu mati, sekalipun mayatnya tidak ditemukan lagi, maka kepemimpinan untuk masuk ke tanah Kanaan diteruskan oleh Yosua. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam pimpinan Allah lewat Yosua inilah maka umat Tuhan diberkati Tuhan dengan luar biasa, bukan karena kekuatan dan gagahnya umat Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan karena penyertaan Tuhan itulah yang memungkinkan dia bisa memperoleh tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Bahkan tanah itu begitu subur, maka ayat katakan kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Luar biasa. Prinsipnya sudah diberkati, sudah masuk, yaitu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan melalui yaitu akhir daripada pidato Yosua, maklumat yang akhir-akhir di dalam pidatonya Yosua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, akan saya lanjutkan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Oleh sebab engkau sudah disertai, engkau dibela, Tuhan berpihak, engkau diberkati. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Maka firman Tuhan melalui pidato yang berisi maklumat di akhir-akhir pidato itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yosua mengingatkan, kamu sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Melalui penyertaannya, keberpihakannya, pembelaannya diberkati luar biasa. Oleh sebab itu kamu beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan setia. Beribadahlah dengan tulus ikhlas, namun setia. Juga beribadahlah dengan setia, namun tulus ikhlas. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, peribadahan begini, ibadah dengan tulus dan ikhlas tapi nggak setia. Orang Jawa katakan ibadahnya daknyeng. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bisa beribadah dengan setia tapi tidak tulus ikhlas, banyak persungutan, saudara, gagal mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Yosua sampaikan kepada umat Tuhan, ayo kamu karena sudah diberkati Tuhan, dibela oleh Tuhan, lalu disertai oleh Tuhan, Tuhan senantiasa berpihak kepadanya, ayo kita beribadah dengan tulus ikhlas dan setia. Disinilah kita mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya, betapa emergensinya sesuatu yang tidak bisa ditangguhkan di hadapan Tuhan, yaitu beribadah dengan tulus ikhlas dan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka sungguh ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita boleh tahu bahwa sebetulnya iblis itu akan mengganggu manusia, akan menyerang manusia. Tujuan akhirnya hanya satu, agar manusia tidak beribadah kepada Allah. Iblis tahu peribadahan itu adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat emergensi, tidak bisa ditangguhkan oleh umat Tuhan. Dan peribadahan itulah yang akan memperkenankan, menyenangkan hati Tuhan. Maka itu yang iblis serang, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, agar kita tidak beribadah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, maka ibadah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kalau kita telusur lebih lanjut, mari kita baca firman-Nya, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ayat 14. Sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lanjut ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ayat 15 inilah yang menjadi pokok perenungan kita pada saat ini. Bagaimana di ayat 15 ini kita jumpai komitmen daripada Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mengapa Yosua begitu bergairah mengajak seluruh anggota keluarganya, yaitu meneladani seluruh anggota keluarganya beribadah kepada Tuhan? Karena peribadahan itu bagi Yosua adalah sesuatu yang sangat menggairahkan dan sesuatu yang memampukan hidup kita, hidup yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita periksa. Yang pertama, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ibadah itu menggairahkan, ibadah itu menyenangkan karena ibadah itu adalah sebuah pilihan. Coba kita baca ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Beribadah kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang juga menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Karena ibadah itu adalah bukan paksaan. Ibadah itu adalah sebuah pilihan. Dan kitalah umat Tuhan yang berotoritas, berkuasa atas pilihan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan gak pernah paksa pada kita. Kita memilih beribadah kepada Tuhan atau tidak beribadah, atau beribadah kepada Allah lain. Itu pilihan ada pada kita. Jadi kita gak pernah dipaksa-paksa. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tidak pernah. Menggairahkan karena sebuah pilihan. Dan Yosua tahu, kalau engkau tanya kepadaku, aku dan seisi keluargaku, istri dan anak-anakku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah pilihan. Maka ibadah itu sangat menyenangkan, sangat menggairahkan. Bapak Ibu saudara, enggak pernah dipaksa-paksa. Dan kita pun tidak bisa dipaksa untuk beribadah atau tidak beribadah, atau beribadah kepada Allah lain. Saudara ini kasih Tuhan, tidak ada yang paksa-paksa, dan kita pun juga tidak bisa dipaksa. Cuma Bapak Ibu saudara ini kasih Tuhan, bagi Tuhan, bagi Allah, bagi hamba-hamba Allah,
hanya bisa menasehati, berdoa dan berharap agar umat Tuhan kembali beribadah kepada Tuhan. Cuman itu aja, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak, ayo kita beribadah kepada Tuhan. Hamba Tuhan mengajak, ayo beribadah kepada Tuhan. Tetapi finalnya adalah setiap kita yang menentukan. Karena ibadah itu adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah pilihan. Monggo. Namun Yosua berkata, kalau engkau tanya kepadaku, aku dan seisi rumahku, artinya seluruh keluargaku, akan beribadah kepada Tuhan Allah kita yang hidup, yang nyata di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur. Saya juga seorang gembala. Itu adalah anugerah dan kepercayaan Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan percayakan di dalam penggembalaan saya adalah domba-domba yang lebih dari 90% adalah domba-domba Tuhan yang sekalipun diberi kehendak bebas untuk memilih, tetapi pada setiap hari Minggu memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Ada yang onsite beribadah di gereja, dan ada yang beribadah di kediaman atau di rumahnya masing-masing mengingat pandemi. Namun pada saat ini kita lebih sedikit leluasa beribadah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Selagi kita ini ketat disiplin prokes, kita beribadah tidak ada persoalan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, ibadah itu menyenangkan, ibadah itu menggairahkan. Karena apa? Ibadah itu tidak neko-neko. Ibadah itu cuma membutuhkan apa yang disebut komitmen. Komitmen atau perjanjian kontrak atau perjanjian keterikatan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saja kalau kita dengar istilah beribadah, banyak orang yang suka. Saya berulang kali berjumpa dengan saudara-saudara yang lama tidak ke gereja, lemah atau undung. Kalau saya ketemu dengan istilah beribadah, suka. Tetapi ternyata tidak begitu mudah untuk kita bisa beribadah di rumah Tuhan. Mengapa Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan? Karena beribadah itu akan menunjukkan komitmen kita, perjanjian keterikatan, kontrak kita kepada Tuhan. Maka ayat ini berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bukankah ini sebuah komitmen? Hai umat Tuhan, engkau sudah dibela, engkau sudah diberkati, Tuhan berpihak kepadamu. Pokoknya luar biasalah berkatnya. Sekarang sudah diberkati, terserah kamu. Beribadah kepada, kalau kamu pandang baik beribadah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Kalau tidak, ya beribadahlah kepada Allah yang lain. Tetapi kalau kamu tanya kepadaku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku tetap berkomitmen. Aku beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah itu menyenangkan, ibadah itu menggairahkan. Karena ibadah itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hanya bisa dikerjakan dengan orang yang dewasa. Maksud saya adalah orang dewasa, orang yang sudah mempunyai keberanian untuk bertindak. Iman yang bertindak, iman yang hidup. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, bagaimana firman Allah melalui Rasul Yakobus katakan, okelah orang lain menyatakan iman dengan bibirnya, tetapi aku, kata Yakobus,
akan menunjukkan imanku dari perbuatanmu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah itu menggairahkan karena ibadah itu dilakukan oleh orang yang dewasa, oleh orang yang mempunyai keberanian bertindak. Punya kerinduan untuk beribadah tetapi tidak punya keberanian untuk bertindak, maka yang terjadi sebenarnya dia tidak beribadah. Haleluya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, beribadah itu menyenangkan, beribadah itu menggairahkan. Karena beribadah itu merupakan pintu berkat bagi untuk seluruh anggota keluarga. Pintu berkat Tuhan, pintu berkat dari Tuhan untuk seluruh anggota keluarga. Maka Yosua dalam komitmennya berkata begini, tetapi aku dan seisi rumahku. Yosua tahu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau aku bersama seisi keluargaku beribadah kepada Tuhan, seluruh anggota keluarganya memperoleh berkat, penyertaan, pembelaan, keperpihakan, cinta kasih daripada Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu saudara yang dikasihi, pintu berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, termasuk di dalamnya berkat, perlindungan, dan kesehatan. Boleh kita akhiri renungan kita di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah itu sangat menyenangkan dan menggairahkan, karena ibadah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipaksakan kepada kita. Ibadah itu adalah pilihan. Yang kedua, ibadah itu menyenangkan, ibadah itu menggairahkan, saudara. Karena ibadah itu tidak neko-neko, cuma membutuhkan sebuah komitmen bagi anak-anak Tuhan kepada Allahnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah itu menyenangkan, ibadah itu menggairahkan, karena ibadah itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dewasa, oleh orang yang mempunyai keberanian untuk bertindak. Dan yang keempat, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah itu merupakan pintu berkat Tuhan untuk keluarga beserta dengan anggotanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita bukan sekedar mampu mendengar, namun kita mampu melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Haleluya, salam sehat, salam berkemenangan, salam dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Selebihnya sungguh kami akan semakin membuka hati kami. Kami semakin berserah diri agar Roh Kudus yang diam di dalam diri kami, Allah yang akan memampukan kami, Allah yang akan mengajar kepada kami, agar kami bukan sekedar mampu mendengar, namun kami mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, sehingga segenap janji Tuhan tergenapi atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang ada di dalam berkat penyertaan Tuhan berkata, amin. Shalom.
Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersakramen perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu atau Saudara yang sudah ditunjuk untuk melayani perjamuan kudus yang beribadah di rumah, saya ingatkan untuk mempersiapkan diri. Namun sebelumnya mari kita berdoa agar Tuhan berkenan dan memberkati sakramen perjamuan kudus kita. Mari kita semua berdoa. Bapa, kami mengucap syukur yang hanya oleh karena anugerah Tuhan, maka di tengah-tengah peribadahan ini kami boleh bersakramen perjamuan kudus. Kami mengucap syukur dengan sakramen perjamuan kudus ini. Kami selalu ingat, kami selalu diingatkan bahwa hidup di dalam anugerah Allah adalah hidup yang percaya menerima Tuhan sebagai juru selamat kami secara pribadi melalui kematian dan kebangkitannya. Mari Bapa, Engkau memberkati sakramen perjamuan kudus kami. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Mari sebelum kita makan roti dan anggur sakramen perjamuan kudus, kita akan renungkan firman Tuhan yang berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak, Ibu, dan Saudara, selaku hamba Allah, saya ingin bertanya, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara, engkau percaya, engkau ingat, engkau tahu bahwa hanya melalui tubuh Kristus yang disalibkan, maka setiap orang yang percaya dan menerima Dia, maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Mari kita yang percaya makan dalam nama Yesus. Selanjutnya kita akan angkat cawan di dalam hadirat-Nya. Dan mari kita renungkan firman Tuhan yang berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, ingatkah engkau, tahukah engkau, percayakah engkau bahwa hanya melalui darah Kristus dan kematian Kristus, maka setiap orang yang percaya dan menerima Dia, maka mereka akan memperoleh pengampunan dosa. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya minum dalam nama Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, bersama hambanya kita mengucap syukur bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan syukur bagi Tuhan. Syukur, syukur, syukur bagi Tuhan yang berkorban untuk kita. Mari kita katakan syukur untuk segala pengorbanan Tuhan. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami, mengampuni dosa kami, memulihkan kami sebagai keluarga surga. Haleluya. Mari kita katakan haleluya. 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 Terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu melalui tubuh, darah, dan kematian-Mu. Sungguh kami memperoleh pengampunan dosa, kami memperoleh pembenaran di hadapan Allah. Kami dipulihkan kembali sebagai keluarga kerajaan sorga sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan.
Bersama kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Sekarang Tuhan, tiba saatnya bagi kami memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang akan berkati setiap persembahan kami. Dan biarlah apa yang kami persembahkan semuanya kembali untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, mari kita semakin bersehati dan semakin sepakat, dan kita akan berdoa dan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi, alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang nyata di dalam pribadi putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus, Bapa, Engkau tahu kami adalah anak-anak-Mu yang sangat mengasihi negeri kami, Indonesia. Indonesia yang kami cintai. Berkati Bapa dalam nama Yesus, Indonesia yang tangguh, Indonesia yang kuat, Indonesia yang berkemenangan di tengah-tengah bumi yang terlanda pandemi COVID-19. Tuhan akan memberkati pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, lembaga-lembaga tinggi negara, demikian juga
yaitu kepala-kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, RW, RT. Dalam nama Yesus, pakailah mereka semua Tuhan menjadi alat Tuhan untuk membawa bangsa dan negeri kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang bertumbuh sehat di dalam perekonomian secara merata. Kepada Pak Panglima TNI dan Pak Kapolri, dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan memberikan hikmat, Engkau yang akan menuntun dan membelanya, Engkau memakainya menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa bangsa dan negeri kami ini menjadi bangsa yang penuh dengan aman, tertib, dan penuh dengan kedamaian. Tuhan akan memberkati, yaitu bangsa dan negeri kami ini sungguh bangsa yang penuh dengan shalom, damai sejahtera. Tuhan, mari Kau juga memberkati anak-anak Tuhan yang tergembalakan di Gereja Betel Indonesia, Ngawi, Jawa Timur ini. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus tak ada satupun yang luput. Semuanya ada di dalam genggaman kasih, kemurahan, kebaikan daripada Tuhan. Dan terkhusus hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu yang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, baik beribadah melalui kebaktian yang onsite di gereja maupun yang online, di kediaman, di rumahnya masing-masing. Mari Tuhan, tak ada satupun yang terlepas dari kemurahan dan kebaikan Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan dengan sehat, penuh sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah gagal, dan roh yang terus menyala-nyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami akan mengecap dan melihat betapa indahnya kebaikan Tuhan yang berlaku atas kami. Kami boleh bersaksi apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati kami. Itulah yang Tuhan sediakan atas setiap kami, umat-Mu yang beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua yang menerima kebaikan, kemurahan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan, dengan percaya kita menerima dan berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya.